Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa a'zim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada untayan kalimat yang paling indah, yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini, melainkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Nikmat lahir, alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih diberikan sehat walafiat. Nikmat batin, alhamdulillah, kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Sehingga dengan bantuan nikmat itu, melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir mengajak khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semaksimal mungkin apa saja yang dilarang Allah. Karena dengan menyandang gelar predikat takwa tersebut, niscaya kita akan meraih kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Ahmad Al-Asqalani, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'atu jawahir, ada 4 permata, fi jismi bani Adam, yang terdapat di dalam tubuh manusia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia merupakan makhluk yang terkaya, sehingga di dalam tubuhnya saja ada 4 permata. Yuziluha arba'atu asya, akan tetapi ke-4 permata itu bisa hilang disebabkan oleh 4 perkara. Apa saja 4 permata yang terdapat dalam tubuh manusia? Ammal jawahir, adapun ke-4 permata itu, yang pertama al-aqlu, akal. Yang kedua ad-din, agama.
Yang ketiga al-haya, rasa malu. Dan yang keempat al-amalus sholih, amal soleh. Keempat permata ini yang dapat membedakan antara manusia dengan binatang. Akal. Akal hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Binatang tidak diberi akal. Binatang hanya diberikan nafsu, tapi tidak diberikan akal. Manusia komplit, sempurna, diberikan akal, diberikan nafsu, diberi akal untuk berpikir, untuk merenung tentang tanda-tanda kebesaran Allah melalui penciptaan yang ada di alam semesta maupun terhadap penciptaan manusia itu sendiri. Akal diberikan untuk merenungi, menafakuri tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita diberi mata bisa melihat, diberi telinga bisa mendengar, diberi lisan bisa berbicara. Satu saja nikmat Allah dicabut, tentu kenikmatan akan berkurang. Mata tidak bisa melihat, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk berobat. Oleh karena itu Allah memberikan akal kepada kita untuk merenungi betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua ad-din, agama. Agama ini hanya diberikan kepada umat manusia. Binatang enggak punya agama. Agama mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai keimanan. Agama mengajarkan kepada kita mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana terpuji, mana tercela. Agama memberitahukan kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada alam akhirat setelah alam dunia. Binatang nggak punya agama. Jadi kalau ada manusia yang tidak percaya adanya alam akhirat setelah dunia, yang tidak percaya adanya kehidupan sesudah kematian, maka orang itu badannya saja yang manusia, mukanya yang manusia, tapi perilakunya, amalannya amalan binatang. Lalu yang ketiga al-haya, rasa malu. Ini pun hanya terdapat dalam diri manusia. Binatang nggak punya rasa malu. Hadirin rahimakumullah, lihat kuda. Kuda keliling kampung nggak pakai celana, biasa saja, karena memang itu kuda. Tapi kalau ada manusia yang keluar rumah mengumbar aurat, maka orang itu badannya saja yang manusia, perilakunya, amalannya amalan kuda. Ayam, kalau lagi datang syahwatnya tidak peduli banyak orang atau tidak, dimanapun jadi, di halaman jadi, di kebun jadi, di semak-semak jadi. Manusia yang tidak punya rasa malu, kalau ada manusia yang tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan, maka manusia itu badannya saja, mukanya saja yang manusia, tetapi perilakunya, amalannya adalah amalan binatang. Lalu yang keempat, amal soleh. Ini pun hanya terdapat dalam tubuh, dalam diri manusia. Binatang nggak ngerti amal soleh, nggak tahu dia amal soleh. Banyak contoh amal soleh, hadirin rahimakumullah. Misalkan yang memiliki ilmu mengajarkan ilmunya kepada orang-orang awam, yang memiliki harta dengan hartanya. Apalagi pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi virus corona, di mana setiap kita merasakan dampak dan akibatnya. Yang jadi pedagang merasakan dampak pada dagangannya yang kurang maksimal. Yang jadi tukang ojek tidak bisa menarik atau membawa penumpang karena ada aturan harus menjaga jarak. Para kiai, para ustadz, para dai, para penceramah tidak bisa berdakwah karena terbentur dengan aturan larangan mengumpulkan kerumunan orang banyak.
sementara mereka harus memberikan nafkah kepada keluarganya di rumah. Lalu tugas siapa ini? Yadun sa'iyun. Ini adalah tugas orang-orang kaya yang pemurah. Bahkan jika ada orang kaya namun pelit, walaupun dia sudah berangkat haji berkali-kali, pergi umroh bolak-balik berkali-kali, tapi jika tidak punya kepekaan dan kepedulian sosial kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapakah yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Maka sholatnya, hajinya, puasanya dianggap pendusta agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, keempat permata ini bisa dirusak oleh 4 perkara: akal, agama, rasa malu, dan amal soleh bisa dirusak oleh 4 perkara. Apa 4 perkara yang bisa merusak permata dalam tubuh manusia? Yang pertama, al-ghadab yuzilul aqla. Marah bisa menghilangkan akal. Orang yang lagi marah, akalnya hilang. Oleh karena itu sering kita saksikan berita di televisi, ada orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat itu mereka sedang marah. Pada saat marah akalnya hilang. Mereka tidak sadar. Baru setelah kemarahannya mereda, mereka menyadari kesalahannya. Orang yang sedang marah, hadirin rahimakumullah, emosinya memuncak, sering lepas kontrol. Bahasa-bahasa yang tidak seharusnya diucapkan, bahkan bahasa-bahasa binatang pun dikeluarkan. Oleh karena itu, al-ghadab yuzilul aqla. Marah bisa menghilangkan akal. Lalu yang kedua, al-hasad yuzilud din. Hasad bisa menghilangkan agama. Orang yang dengki kepada orang lain, agamanya bisa hilang. Lihat orang lain senang, dia susah. Lihat orang lain kesusahan, dia tepuk tangan. Intinya tidak boleh ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Ada orang lain mendapatkan nikmat, dia sengsara. Ini dengki, hasad. Orang yang punya penyakit hasad seakan-akan dia tidak punya agama. Karena dalam agama tidak diajarkan hasad, mendengki kepada orang lain, cemburu sosial kepada orang lain. Oleh karena itu al-hasad yuziluddin. Kemudian yang ketiga, at-tam'u yuzilul haya. Rasa tamak bin rakus bin serakah bisa menghilangkan rasa malu. Masyarul hadirin rahimakumullah, kita saksikan para oknum pejabat-pejabat kita, gajinya sudah puluhan juta, tetapi masih saja korupsi. Kenapa bisa terjadi? Karena di dalam hatinya berurat dan berakar rasa tamak bin rakus bin serakah. Kita lihat perilaku monyet. Saudara lihat monyet,
dilemparkan pisang, ditangkap dengan tangan kanan, diberikan lagi, ditangkap dengan tangan kiri, dilempar lagi, ditangkap dengan kedua kaki, mulut penuh, kaki megang, tangan megang, melihat teman sebelahnya diberikan makanan, masih saja direbut. Itulah perilaku monyet, serakah. Maka jika ada manusia yang memiliki sifat tamak bin rakus bin serakah, mempunyai menggemari rasa senang di atas penderitaan orang lain tanpa mempedulikan orang lain, maka orang tersebut badannya saja yang manusia, mukanya saja yang manusia, tetapi amalannya, perilakunya adalah perilaku monyet. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang keempat, yang terakhir, al-ghibah tuzilul amal soleh. Ghibah bisa menghilangkan amal soleh. Mencari-cari aib dan kesalahan orang lain, mengorek-ngorek kekurangan dan kelemahan orang lain, itu bisa menghilangkan amal soleh yang telah kita lakukan. Meskipun ibadah kita banyak, puasa kita rajin, umroh berkali-kali, pergi haji bolak-balik Mekah, tapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, senantiasa mencari dan mengorek-ngorek aib dan kelemahan orang lain, maka itu semua bisa menghapuskan amal soleh yang telah kita lakukan. Ibarat kayu memakan, ibarat api memakan kayu bakar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga 4 permata yang ada dalam tubuh kita. Akal kita pelihara, kita gunakan untuk bertafakur, untuk merenungi penciptaan, tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang berada di dalam alam semesta maupun yang terdapat dalam diri manusia. Wa fil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang kedua, ad-din, agama. Mari kita tanamkan nilai-nilai keimanan dalam tubuh kita. Agama mengajarkan kepada kita tentang aturan-aturan yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Mari kita menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Kemudian rasa malu, yuk kita tanamkan rasa malu dalam diri kita, karena malu adalah sebagian daripada iman. Dan yang terakhir, al-amal soleh. Mari kita tingkatkan amal soleh selama masih hidup di dunia, karena nanti akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang keliru dari pribadi khatib sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.